Kebagian anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya harap untuk ketua kelas menyiapkan berdoa kita bersama-sama. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Eko mau mengabsen dulu semuanya. Nanti yang masuk silakan bilang hadir itu ya. Afifah Sahira. Afifah Anajwa. Aida Rahma Syamsani. Aisyah Lailatul Sholihah. Afifah Khairul Nisa. Sudah sarapan Nisa? Sudah. Danila Figa Isa. Farid Al-Maher. Fika Askia. Hafsa Aris Alfiki. Ira Veronica. Muhammad Ahmad Prasetyo. Muhammad Iqbal Hanafi. Muhammad Safi Badrul Zaman. Reketa Dwi Pramudita. Riftahul Mirza Wijaya. Sahla Saida. Soni Safarudin. Fikri Agra Kuswara. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu ya, semuanya hadir semua, berarti menandakan sehat semua. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan materi pada hari ini, masih ingatkah apa yang telah disampaikan pada materi sebelumnya, yaitu masalah rasio. Sebelumnya kita sudah membahas masalah pecahan ya. Pecahan, desimal sudah kita lalui, dan kita hari ini akan belajar masalah rasio. Walaupun cuma terdiri dari 5 huruf RASIO, tapi kita belajarnya agak panjang dan bisa dikatakan susah bagi yang tidak memperhatikan, dan akan bisa dikatakan mudah bagi dia yang memperhatikan. Ya, intinya itu kalau memang benar-benar diperhatikan akan mudah untuk dimengerti dan dikerjakan nanti soalnya. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Nanti Bapak harap setelah siap kalian nanti berdiri semua, kita nyanyikan lagu nasional bersama-sama ya. Kita siapkan dulu. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu nasional bersama-sama dari Sabang sampai Merauke. Tadi berangkat sekolah pamit dengan orang tua semua kan? Kita mencari semua anak. Jangan lupa pamit dengan orang tua itu wajib, agar semua ilmu yang hendak kita dapatkan itu semuanya mendapat berkah dan restu dari orang tua. Ini gambar kalian semuanya ini ya. Nah, semangat. Hari ini kalian harus lebih semangat. Sebenarnya sudah nampak itu semangat kalian dan kekompakan kalian. Kita akan belajar rasio itu RASIO, rasio. Walaupun sedikit huruf, tapi nanti penjabarannya akan panjang. Jadi semuanya berdiri.
dikeluarkan buku tulisnya, lapasnya. Kita akan belajar tentang rasio. Ya. LKS, buku catatan, alat tulis. Sudah siap semua? Sebelumnya memang Bapak siapkan kalian dari 19 anak ini Bapak bagi jadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok beda ya, beda itu warnanya itu berarti mempunyai ciri khas tersendiri. Kelompok 1 warna hijau, kelompok 2 warna merah, kelompok 3 warna kuning, kelompok 4 warna putih. Tunjukkan yang terbaik dari kekompakan kalian per kelompok karena kita akan belajar rasio dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kekompakan dalam kelompok itu sangat dibutuhkan. Selain kalian nanti akan mendapatkan nilai sesuai dengan kerja kelas kalian per kelompok, nanti juga akan ada tambahan bonus kecil-kecilan ya. Bisa ambil permen atau mungkin bisa mendapatkan pulpen. Tentunya harus ada kekompakan dari kalian ya. Tatkala nanti ada kelompok yang lupa, saling mengingatkan. Ya, itu sekilas tentang kerja tim. Sebelum kita lanjutkan, mari kita cermati dulu tentang tujuan kegiatan pembelajaran. Kita baca bersama-sama. Tujuan kegiatan pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian rasio. Yang kedua, Siswa mampu menyatakan rasio dalam bentuk sederhana. yang ketiga, Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan rasio. nah dari sinilah kalian akan paham kenapa toh Bapak kemarin suruh membawa suatu benda atau suatu bentuk dari lingkungan tumbuhan untuk dibawa ke sekolah, ada yang besar dan yang kecil. Ternyata ada masalah, ada manfaatnya. Di sini ya. Setelah kalian menjelaskan pengertian rasio, nanti kalian akan menyebutkan contohnya, contoh dari per kelompoknya, ya. Nanti silakan nanti maju ke depan setelah kita berikan penjelasan pengertian rasio, dan kalian harus bisa menyebutkan itu contohnya apa. Namun duluan nanti ya, kita tunjukkan nanti. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya kita pahami video berikut ini. Silakan cermati dengan santai, tapi jangan sampai lalai ya. Santai tapi menikmati dan Rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Rasio bagian terhadap bagian menyajikan hubungan perbandingan antara dua kelompok yang berbeda dengan satuan yang sama. Adapun rasio bagian terhadap keseluruhan menyatakan perbandingan dari bagian terhadap keseluruhan. Misalnya A banding B menyatakan rasio bagian A terhadap B. Artinya, rasio bagian A terhadap keseluruhan dapat dituliskan sebagai A banding A plus B. Adapun rasio bagian B terhadap keseluruhan dapat dituliskan sebagai B banding A plus B. Agar memahami rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan, simaklah contoh berikut. Doni memiliki 10 butir kelereng merah dan 15 butir kelereng biru. Berapakah rasio kelereng merah terhadap biru?
Jadi rasio kelereng merah terhadap biru adalah 2:3. Berapakah rasio kelereng biru terhadap merah? Jadi rasio kelereng biru terhadap merah adalah 3:2. Berapakah rasio kelereng merah terhadap keseluruhan kelereng? Jadi rasio kelereng merah terhadap keseluruhan kelereng adalah 2:5. Berapakah rasio kelereng biru terhadap keseluruhan kelereng? Jadi rasio kelereng biru terhadap keseluruhan kelereng adalah 3:5. Begitulah cara menentukan rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Ya, sebelum kita mengupas masalah rasio, mari kita buka LKS kita di halaman 64. Setelah menonton video tadi, baik Pak Harap, sekarang kita ada gambaran apa yang mau kita bahas masalah rasio ya. Itu ada bunyi tadi pak. Nah, terus ada kelereng berapa tadi kelerengnya? 15 dan ada 10 ya. Cuma contoh aja. Sekarang kita fokus ke buku LKS yang sudah kalian siapkan, halaman 64. Pengertian rasio. Coba dibaca Aida. Pengertian rasio. Rasio merupakan suatu pernyataan untuk membandingkan dua atau lebih besaran. Perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Dalam hal ini, perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Iya. Jadi rasio merupakan suatu pernyataan untuk membandingkan dua atau lebih dari suatu besaran. Dua atau lebih. Kalau satu bisa tidak? Kalau satu bisa tidak? Tidak. Namanya pembandingan harus ada yang dibandingkan. Jadi setidaknya minimal 2 atau lebih, 3, 4 boleh. Ya, boleh. Kita Pak Eko sudah meringkasnya. Seperti yang dibaca Aida tadi temanmu. Kemudian perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Apa itu pecahan? Kemarin kita sudah bahas. Dan itu ada pembilang dan penyambung. Nih kemarin ya. Misalnya situ tadi dijelaskan di video ada 3/5. Ini pembilang, ini penyambung. Kalau desimal yang mengandung koma-koma itu namanya desimal. Nah, atau mungkin 7,35 ini adalah desimal. Tapi rasio akan erat kaitannya dengan pecahan. Dalam hal ini perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Dijelaskan tadi di video ya. Ada angka 10 dengan angka 15. Ini belum sederhana, masih bisa disederhanakan lagi. Di antara kita bentuk pecahan biasa 10/15. Sama-sama kita bagi berapa anak? 5. Coba kita bagi 5. Maukah 10/5? Bisa ya? 15 harus mau. Ternyata bisa ya? Bisa. 10/5 2, 15/5 3. Sampai di sini kira-kira masih bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak. Berarti sudah mentok nih ya, sudah terakhir. Ini adalah merupakan definisi dalam hal ini perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Sudah seperti ini. Sudah mentok. Jadi kalau seperti 10/15 belum dikatakan rasio yang paling sederhana. Bisa disederhanakan lagi. Kita lihat lagi di LKS ada gambar 3 anak yang bernama siapa pertama? Diana, Budi, Robin. Dalam gambar tersebut kira-kira apa yang dibandingkan? Berat badannya, tingginya,
atau umurnya? Mau tahu dari mananya? Dari penjelasan bawahnya Pak, ya kan? Sudah ada jelaskan dulu. 36 kilo untuk berat badannya dia. Nah, 40 kg untuk berat badannya Budi dan Robi 45 kg. Itu belum sederhana ya? Nah, maka bisa disederhanakan lagi itu. Misalnya di situ tentukan rasio berat badan Diana dan Budi. Oke, saya jelaskan. Ini materi kemarin maka hapus karena untuk mengingatkan. Sekarang kita membahas masalah rasio. Diana berat badannya 36 kg. Terus Budi 40 kg. Robi badannya, Bibi itu berat badan ya. Kalau berat badan Diana, kita buat D. Kalau Budi kita singkat B. Kalau Robi berarti kita singkat M. Berat badan Diana terhadap berat badan Budi berapa nak? 36 G 40. Kita sederhanakan. Bagi berapa kira-kira? Coba kita coba dulu. Tadi Ahmad mau ngambil spidol tadi ya? 26 bagi 4 siapa yang bisa? 9. 40 bagi 4 berapa? 10. Hasilnya 9/10. Bisa disederhanakan lagi tidak? Sudah mentok ya, dan terakhir nih ya. Ya. Berarti perbandingannya adalah sama dengan 9 dibanding 10. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh kedua, ketiga, keempat, saya rasa kalian sudah bisa semua. Berdasarkan satu contoh ini aja. Kalau belum paham juga bisa membaca lebih lanjut itu contoh yang ada di LKS. Sebelum Bapak lanjutkan, nanti terhapus apa catatan yang ada Bapak tulis, silakan kalian tulis dulu anak. Nih, rasio merupakan ini dulu, pengertian rasio. Tulis. Tapi sama juga dengan di LKS, dulu juga yang di LKS tulis sama itu. Ayo tulis nih. Adanya kelompok semacam itu anak-anak menunjukkan bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri di rumah, di kelas, maupun di masyarakat. Jadi kalau nanti ada permasalahan dalam kelompok, maka harus diselesaikan dengan bersama-sama. Yang tidak tahu minta tolong, yang tahu dari mana itu asalnya, caranya. Yang sudah tahu tidak boleh berdiam diri, harus mengajari bagi teman yang belum mengerti.
kita masih 1 jam lagi ya. Tadi menunjukkan berarti masih 1 jam pelajaran. Sudah selesai? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah, ada yang belum, ya kita tunggu. Yang tulisan saja yang ditulis ya, karena untuk contoh soalnya sudah dijelaskan di PKS lebih jelas lagi. Kenapa Bapak suruh menulis? Karena dengan menulis suatu pengertian itu akan lebih masuk ke dalam otak kita daripada kita cuma membaca. Karena dengan menulis otomatis kita membaca sambil menulis. Kalau membaca tidak perlu menulis. Kalau menulis pasti sudah membaca. Bagi yang sudah menulis, silakan dipahami atau diapalkan untuk pengertian rasio. Nanti saya suruh ke depan menjelaskan pengertian rasio berkelompok sekaligus membawa contohnya yang sudah Bapak pesan kemarin ya. Apakah itu manfaatnya kok Bapak suruh bawa itu ya, ternyata untuk contoh rasio. Kalau ada pertanyaan, Pak, kok sama Pak? Yang saya bawa dengan kelompok 3 Pak, atau kelompok lainnya Pak, tidak apa-apa. Yang jelas sudah ada contohnya dan cara penjabarannya pun juga beda tiap kelompok itu. Ya, cara penjabarannya juga beda nanti. Selesai? Ya, kita selesai. Masih ada yang belum? Buat 1? Sudah ya? Kelompok 3 sudah. 2 sudah. Ya, sambil menunggu yang belum, sudah dikit lagi teman-teman belum tuh. Silakan ke depan ya, per kelompok seperti yang Bapak tadi sarankan tadi, maju ke depan menjelaskan pengertian rasio dan apa contohnya yang mau ditunjukkan dari masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1, kelompok yang identitasnya warna hijau. Silakan ke depan yang menjelaskan tentang kelompoknya, ditemani yang membaca contohnya. Berada di samping kanannya, 1 samping kirinya, ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rasio. Rasio merupakan suatu pernyataan untuk membandingkan 2 atau lebih besaran. Contoh yang kami tunjukkan ada 2 contoh. Contoh yang pertama adalah pensil warna yang berukuran panjang dan yang berukuran pendek. Contoh yang kedua adalah bibit sawit. Bibit sawit yang masih berukuran kecil dan yang sudah besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Berdasarkan presentasi atau dia menyampaikan pengertian rasionya dari kelompok 1,
Jadi nanti kelompok berikutnya tolong diamati ya. Setelah salam beri teman yang lainnya untuk menjawab salam. Tadi terlalu semangat, tapi tidak apa-apa. Itulah kalau kelompok tampil duluan pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Tapi semuanya bagus dan aplaus untuk kelompok 1 sekali lagi. Bisa mengambil permen 3 di belakangnya. Ambil permen 3. Ya, 1, 2, 3. Belakang. Belum tentu nanti kelompok 2 bisa mengambil sama permen 3 ya. Kalau 2 ambilnya berarti nilainya menurut kajian Pak Eko di bawah kelompok 1. Keempat berarti lebih bagus daripada kelompok 1. Karena tadi sudah bagus suaranya kencang tadi ya, kelompok 1 ya. Cuma cepatnya untuk memberi salam pada kelompok lain lupa tadi ya, nggak ada jedanya, nggak apa-apa. Semua itu perlu pembelajaran. Berikutnya silakan kelompok 2. Ya, ketua kelompoknya menyampaikan. Terus contoh-contohnya ada di kanan dan kirinya. Nah. Ya, silakan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rasio. Rasio merupakan suatu pecahan untuk membandingkan 2 atau lebih besaran. Contoh yang kami bawa adalah bahan satu dalam yang kecil dan satu yang dalam yang besar. Dan contoh kedua adalah botol minuman yang satu kecil dan yang satu besar. Kemudian presentasinya kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Ya, kita nilai bahwasanya untuk kelompok 2 memang memberikan jeda untuk menjawab salam kelompok lainnya bagus, tapi suara masih kalah dengan kelompok 1. Kemudian yang keduanya untuk menyampaikan apa pengertian rasio, tadi ada kata pecahan ya, padahal artinya pernyataan. Tidak apa? Silakan ambil permen 3. Silakan duduk. Ya. Jadi bisa mengambil kesimpulan, oh berarti saya itu kelompok 2 dan kelompok 1 nilainya sama gitu ya. Berikutnya kita tampilkan kelompok 3 dengan identitas warna kuningnya ya. Silakan lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perbandingan rasio. Jadi rasio adalah merupakan suatu pernyataan untuk membandingkan 2 atau lebih besaran. Untuk contohnya, kami membawa pensil warna yang berukuran kecil dan yang berukuran besar. Yang kedua, kami membawa buku yang berukuran kecil dan buku yang berukuran besar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus, sudah bagus. Ada yang kelebihan, artinya dari kelompok lain yang sajikan tadi, ternyata kekurangannya sudah dilengkapi oleh kelompok 3. Misalnya dia ada kata terakhirnya permohon maaf jika ada kekurangan. Ya, silakan ambil permen 4. Ya, silakan. Berikutnya sakit kelompok 4 dengan identitas warna putihnya. Silakan lanjut cepat. Yang presentasi dan membawakan contohnya. Nampak di depan Afifah Anajwa dampingi oleh Ira Veronica, satunya lagi dampingi oleh Azam Sutio. Silakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pengertian rasio. Rasio merupakan suatu pernyataan untuk membandingkan 2 atau lebih besar
bawahnya. Bahwasanya untuk tampilan terakhir itu usahakan perfect atau sempurna. Ternyata memang sudah dilakukan oleh kelompok 4 karena ada pembelajaran dari sebelumnya. Tidak apa-apa dan kita maklumi, jangan berkecil hati untuk kelompok lainnya ya, karena dia tampil di antara akhir ya. Kalau sempurna silakan ambil permen 5. 5 pas bagi dan satu nih ya. Nah, itu 5 ya. Ya silakan kembali. Anak-anak semua, untuk menghilangkan ibarat kita enggak, mari kita jeda sejenak pembelajaran pagi hari ini. Kita buat speaking ya. Speaking yang Bapak ambilkan adalah tepuk ya, tepuk saja. Kenapa tepuk? Bapak suka dengan gerakan tangan, dengan adanya gerakan sentuhan tangan dua telapak tangan, maka saraf-saraf yang ada di tangan kita akan bekerja seperti biasanya, tidak lemas dia ya. Coba tepuk tuh, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Bisa ya? Nah. Kemudian silakan hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Ya. Pak, saya tidak dapat lawan, Pak. Tidak dapat lawan. Bisa hadapan, enggak apa-apa lah. Senggol dikit ke tempat lain. Sini Vicky. Ya sini. Sini Vicky. Apa ya? Itu enggak apa-apa, diwajib aja ya Fikri ya. Nih, nah, ke depan. Ya, kita akan mencoba tentang tadi apa tadi? Jauh, dekat, tangkap. Tidak usah dikasih contoh di video ya, sudah bisa ya. Jauh, dekat, tangkap. Siapa yang kalah nanti dia akan kena tangkapannya. Aturannya nanti kita pinsul terlebih dahulu. Yang kalah akan menyiapkan tangannya seperti ini. Yang menang akan bergerak action. Kalau dekat-dekat, jauh-jauh, dekat-dekat, jauh-jauh, tangkap langsung sekerahnya. Siapa tahu bisa ketangkap di tangan temannya. Siap? Siap. Ya, mulai besok. Ya, sudah dapat hati. Nah, siap-siap ya. Siapkan tangannya bagi yang kalah. Jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, tangkap. Jadi begini, jangan tertipu dengan temanmu. Dia begini, kamu begini, jangan dekatkan aja. Dia ada di antara sininya. Ya, ada gitu. Ya, nah, ulangi. Ini siapa? Aisyah, pinter sih. Gini kan? Jangan ya. Yuk, ulang. Siapa yang bisa menangkap lawannya nanti silakan ambil permen. Masih ada stok permen ya. Yang menang. Satu aja. Yuk. Jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, tangkap. Yang bisa ketangkap siapa? Ya 1, 2. Silakan ambil permen 1. Yang bisa menangkapnya, ambil permen 1. Yang bisa menangkap, yang ambil permen. Baru saja. Cuma 2 yang bisa nangkap. Ambil permen. Bisa nangkap. Oh, nggak bisa ya, nggak usah. Yang bisa menangkap. Nah, selesai ya. Gitu aja. Untuk memudahkan. Ada pertanyaan anak-anak? Masalah rasio? Ada? Jawab tidak. Kalau tidak,
suatu contoh yang ada di layar ya. Supaya siap baca. Salah yang ada depannya. Silakan baca dulu contoh. Nah, dari situ aja dapat. Contoh, perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Jika di suatu kelas ada 15 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan, maka rasio siswa laki-laki terhadap siswa perempuan adalah 15:10, atau dapat disederhanakan menjadi 3:2. Perbandingan ukuran gambar dengan benda aslinya. Jika sebuah gambar berukuran 10 cm dikali 15 dan benda aslinya berukuran 1 meter dikali 1,5 meter, maka rasio ukuran gambar terhadap benda aslinya adalah 10 cm banding 100 cm, 15 cm banding 150 cm, atau 1:10. Itu selain contoh yang kita jelaskan di awal tadi ya, masalah contoh pelayanan tadi ya, sama aja, cuma dengan beda contoh. Mudah-mudahan omongan kita juga akan nambah karena kita buat latihan bersama, belum latihan berkelompok, masih bersama saja. Misalnya ada soal sederhanakan rasio berikut ini. A 15:6, B 18:21, C 15:20, D 24:30. Jangan dikerjakan dulu yang ini. Misalnya ini 24 dan 30, maka penyelesaiannya adalah 24/30 kita bagi berapa supaya sama-sama bisa? Atas berapa? 2. Kalau 6 langsung bisa nggak? 6 langsung bagi 6 bagi 6 bisa ya? Sama dengan 4. Bisa dibagi lagi? Bisa ya? Jadi rasionya adalah 4 dibanding 5. Apa jawabannya? 24 dibanding 30. Kata jawabannya adalah 4. Nah, dengan cara 24 atau 30 sama-sama dibagi 6, ketemu 4 dan 6. Sekarang ini soal ada 4. Silakan dikerjakan di buku per kelompok ya. Nanti kalau udah siap yang duluan langsung maju ke depan. Nanti kerjaan lagi bareng-bareng. Bersiap, udah siap, selesai. Siapa? Kelompok 3 maju ke depan langsung. Permen 1 soal betul dapat 2 permen. Kerjakan seperti ini aja. Pakai ini aja. Nah. 4 nomor ada selesai, siap, angkat tangan. Satu kelompok 1 saja. Empat nomor. Ingat kerja timnya, yang tidak bisa jangan mengganggu, yang bisa jelaskan berbagi ilmu. Sudah selesai semua 4 soalnya, silakan.
Sudah selesai? Ada selesai? Kelompok 3? Ya. Sudah selesai masih bukunya? Ya, kalau sudah. Siapa yang maju? Ini, Hari. Silakan kerjakan atau terserah milih nomor mana? Satu aja. Tulis depan. Boleh pakai buku? Boleh. Pilih salah satu aja. Nomor berapa? Kamu tulis. Nomor? Ya. Nah, jadi syarat maju itu harus menyelesaikan semuanya. Nanti tinggal ngisi nomor berapa setelah. Sudah tidak boleh B karena sudah diisi oleh kelompok 3. Ya, silakan kelompok 1 selesai. Kita lihat. Ya, selain yang B, pilih A, pilih B. Ya. Betul, kelompok 4, kelompok 3 ya. Tepuk tangan, kelompok 3. Ingat waktu, jadi yang kita stop dulu. Jangan dulu Pak kau maju. Belum Pak ketawa kata dekan. Ya, ambil pemain kelompok 2 dari maju ya, siap ya, 2 ini kelompok 2 berarti B ini sudah tinggal ada B pilihannya tidak Pak. Nah ya, silakan. Nomor 4 sudah selesai. Terpaksa harus mengerjakan yang D kalau mau ambil. Ya, kita maju depan. D belum bisa ya. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk nomor 2. Nah, waktu sudah habis, jadi tidak ada kesempatan untuk kelompok 4 tamu ke depan. Silakan duduk. Untuk pengajaran kelompok 2, jadi semuanya perlu diperhatikan. Betul, cuma jangan lupa ya, tandanya jangan dihilangkan. Ya, ini sama dengan ya, sama dengan. Nanti dikira 35. Ya, sudah selesai. Saya anggap sudah bisa semua ya. Kalau kelompok 4 saya tanya dulu, ada kendala? Kok belum maju ke depan atau mungkin lama menghitungnya? Iya, betul semuanya ya. Kelompok 4 walaupun dia lambat sebenarnya betul semua, cuma faktor keberuntungan belum ada gitu ya. Tapi sudah dapat keberuntungan yang pertama tadi tampil ya, dapat permen B5, tidak apa-apa. Ya, semuanya bagus semua, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, berhubung sudah Bapak mau memberikan tugas sesuai contoh tadi berupa lembaran. Ini mudah, jadi cepat dan teliti ya, teliti. Ini mudah, perlu kecepatan dan ketelitian. Dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5 ya. Ingat nomor 1 sampai nomor 5. Sudah dapat bonus karena saya mengerjakan depan, kalian sudah bisa ya. Jadi di sini cuma dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5.
Ya, silakan langsung dikerjakan di situ. Nomor 1 sampai nomor 5. Tidak panjang. Tidak panjang, penyelesaiannya nggak panjang. Sama itu soalnya. Satu saja yang disetorkan ini untuk nomor 1 sampai nomor 5. Ya, memang kasih dua satunya tuh. Jadi bukan cuma satu. Ya, langsung di kertasnya. Maka ditulis identitasnya, kelompok berapa, siapa namanya, nama anggotanya. Ya, semuanya dikerjakan. Satu nanti yang dikumpulkan, satu kelompok. Ya. Semuanya dikerjakan. Dua lembarnya itu. Satu dikumpulkan, nanti satunya kelompok. Boleh mengerjakannya, caranya di situ juga nggak apa-apa. Ada catatan juga itu nggak apa-apa. Nampakkan gambarnya ya, ada ayam dan sapi, semuanya merupakan contoh hewan halal semua. Biasanya kita konsumsi ya. Nah, sudah nomor 3. Cepat, tapi harus hati-hati. Semuanya diisi ya, dalam batu diisi semua. Nanti satu disetorkan, satu disetorkan. Nomor 1, 2, 3, 4 semuanya bisa menunjukkan kerjasamanya. Yang maju ke depan, turun depan. Sudah. Kelompok 3 sudah. Yakin kan? Yakin. Bisa. Ini senang nih soal ini kalau lihat gambar ayam lapis ya. Enak semua itu ya. Maka jangan disusahkan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Jadi jangan terburu-buru mengumpulkan dengan jawaban yang salah.
Ya, sekarang Mbak ke depan satu lembar. Mbak ke depan aja. Depan. Nah. Ya. Nah. Emang gue tanya belum? Tangkap dulu. Mana bukan? Ya silakan ke depan dipresentasikan, ya, dijelaskan. Karena tadi pertama selesainya adalah kelompok 1, 2, 3 ya. Silakan ke depan ketuanya dan anggotanya juga. Kertasnya tadi ada kan? Satu itu kan? Ya. Silakan dijelaskan yang nomor 1. Nomor 1. Yang nomor 1, ada banyak ayam, ada 5. Tapi kan kaki ayamnya cuma 2. Jadi total kaki pada ayam adalah 10. Ini bagus juga teorinya kelas 1 ini dicerat-cerat gitu ya. Oke, ya, 10. Terus sapinya hanya ada 3, tetapi kaki sapi ada 4. Jadi total kaki sapi ada 12. 12. Tipis sih sapinya, tapi kakinya banyak. Rasio banyak ayam sama sapi, jadinya ayamnya ada 5, sapinya ada 3. Jadi 5 banding 3. Ya, ini dulu. Aja soalnya satu. Yang nomor 2, pernyataan yang benar adalah total kaki ayam kurang dari total kaki sapi. Karena kaki ayam hanya ada 10 dan kaki sapi 2. Jadi sudah. Tadi Pak Eko suruh yang nomor 1 aja. Jawabannya adalah Yang satu lagi. 5 banding 3. Itu aja jawabannya. Ya, cuma nomor 1. Jawabannya. Iya, sudah. Ini kan caranya nih. Jawabannya ini nomor 1 kan? Ada yang D ya. 5 banding 3. Ada pertanyaan? Enggak? Betul. Caranya. Ada pertanyaan nomor lainnya? Jadi terjawab D. Hasil D. Pakai semangatnya nih ya, ditarik. Tidak apa-apa. Ini kan untuk menghitung ya, untuk menghitung. Maksudnya Pak Eko tahu ya. Dilihat. Ada pertanyaan dari kelompok lain atau mungkin sanggahan? Tidak ada. Betul. Baik, terjawab adalah D. 5 banding 3. Apa yang dijelaskan kelompok 1? Dia tidak serta-merta langsung menjawab langsung kakinya. Dia memang dijelaskan ayamnya ada 5, kakinya 2 kali 10. Dan terus ini contohnya malah dihapus, tapi tidak apa-apa, sudah mengerti ya, sudah dihapus. Karena betul, tepuk tangan semua. Nah, silakan di sini ambil pulpen juga, ya, berdua. Ya, perhatikan berdua. Karena tercepat dan betul nilainya 100 ya. Kemudian kelompok 2. Berikutnya kelompok 1. Ya, 1. Silakan dijelaskan yang nomor 2. Bisa dihapus, tidak apa-apa satunya. Nanti mengganggu konsentrasinya. 2. Nampak dari kelompok 1 itu
Walaupun banyak laki-lakinya dengan tampil ternyata malah perempuan. Itu apa ya? Ya, nomor 2. Jadi di situ soalnya pernyataan yang benar adalah ada beberapa pilihan tentang kaki. Tentang kaki ya, tentang kaki. Ada sini aja enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ada sini. Jadi kira-kira pilih A, B, C apa D? Jadi Jawabannya? jawabnya B. B, Karena walaupun banyak ayamnya, tapi kaki ayam hanya ada 2. Dan kaki sapi ada 4. Jadi 2 dikali 5 adalah 10. 10. Terus 4 dikali 3 adalah 12. 12. Jadi di sini jawabannya B karena total kaki ayam kurang dari total kaki sapi. Betul. Betul ya? Iya. Jawabannya adalah B ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bonusnya pulpen 1, permen 5. Dikarenakan nilainya tadi masih di bawah kelompok 3. Permennya ambil 5. Permennya ambil 5. Kemudian berikutnya kelompok 2. Yuk maju ke kelompok 2. Kita lihat kelompok 2 ini banyak laki-lakinya, sedikit perempuannya. Nanti yang tadi siapa kira-kira laki-laki atau perempuan? Laki-laki kayaknya ya. Berkebalikan dengan kelompok 1. Ya, jelaskan. Jadi di soalnya adalah perbandingan kaki ayam dan kaki sapi pada gambar tersebut adalah jadi kaki ayam ada 10 dan kaki sapi ada 12. Jadi hasilnya adalah 5:6. Ya, jawabannya adalah untuk nomor 3, 5/6. Apa betul? Betul. D ya, 5/6. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Yang ambil kelompok 1 dan permennya 5. Nilainya dia 100, tapi cepatnya masih di nomor 3 gitu ya. Ini 100. Ya, kelompok 4. Silakan tutupan. Untuk nomor 4, silakan dijelaskan nomor 4. Rasio dari 25 kilo dan 50 kilo adalah 25/50. 25 dibagi dengan 5 dan 50 dibagi dengan 5. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5 dan 50 dibagi 5 hasilnya adalah 10. Kita bisa sederhanakan lagi. Ya, 5 dibagi 5 dan 10 dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi hasilnya yaitu 1/2. betul ya? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan ambil bukunya. Dapat 1 dan permennya 3. Karena terakhir ini permennya 1. Pelan-pelan. Oh, terlalu semangatnya ya. Ini permen untuk yang presentasi berarti ya. 3. Duduk.
Sudah semua anak? Ada yang tanyakan? Sudah mengerti semua? Berdasarkan nilai tadi semuanya dapat 100 kecuali yang kelompok 1 80 ya. Ada yang salah di nomor 3 itu tidak apa-apa, semuanya sudah di atas 70 berarti pinter semua ya. Kalau sudah berikutnya ada yang perlu kalian tanyakan tidak untuk masalah rasio ini? Tidak ada? Sudah mengerti semua ya? Berarti sudah mengerti cara penyelesaian penyederhanaan dan pengertian rasio, dan rasio dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada contoh lagi, misalnya tadi ada siswa di kelas dan skala ya, skala. Nah, tapi ada juga yang belum Bapak sampaikan ya. Dalam kehidupan sehari-hari, rasio bisa digunakan untuk resep makanan. Pernah buat makanan buku ya, katakan kalian perlu bantu buku dalam membuat mungkin katakan bakwan ya, adonannya berapa, tepungnya, airnya, bumbunya ya. Terus skala peta, ya, ini peta ya, bahkan juga ada. Kemudian larutan, larut, lihat mungkin bisa lihat sirup ya, sirup gitu ya, larut. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah tidak ada pertanyaan, jadi kesimpulannya pada hari ini materi rasio bahwasanya sudah banyak merupakan konsep dasar dalam matematika yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Memahami konsep rasio membantu kita dalam menyelesaikan berbagai masalah, terutama berkaitan dengan perbandingan dan proporsi ya, perbandingan dan proporsi. Berikutnya anak, Bapak akan membuat tugas di rumah. Tadi tugas di kelas sudah kalian kerjakan. Kalau kalian sudah bisa, pasti nanti di rumah juga tidak akan mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas. Karena tugas di rumah atau PR itu setara atau sama juga dengan yang kalian kerjakan pada hari ini. Nomor 1 ada berapa anak? 5. Ya. Tidak dikerjakan di sini, kerjakan di rumah. 5, 4. Enggak, di rumah, di kemasan aja dulu. Enggak, maksudnya di kertasnya. Di kertasnya, ya di kertasnya. Ada yang lebihin 1? Tidak ada yang lebihin 1? Tidak pas semua? Tidak ada pertanyaan anak ya? Kalau sudah ada, mari kita berkemas-kemas. Silakan dicatat bukunya, dirapikan maksudnya dalam tas. Jangan lupa untuk PR-nya dikerjakan di rumah.
Sudah disiapkan semuanya? Punya dimasukkan semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke ya. Jadi kita ulang lagi bahwasanya rasio merupakan suatu perencanaan. Sudah kalian bawa tadi contoh, misalnya kalian sudah mengerti itu apa rasio dan dalam kehidupan sehari-hari tidak luput kita dengan masalah rasio tadi ya. Misalnya takaran dalam membuat obat, kemudian ada tadi membuat resep makanan, ada juga lagi untuk peta tadi ya, perbandingan skala peta. Dan pada hari ini kalian sudah melakukan kegiatan yang terbaik dalam hal kelompok misalnya ya, pembelajaran diferensiasi pada hari ini bagus sekali. Yang tidak tahu memang tanya yang tahu pun juga tidak sungkan-sungkan untuk berbagi ilmunya. Namun demikian, kalaupun nanti ada bonus yang beda untuk ambil permen ataupun pulpen, jangan berkecil hati. Seperti itulah ya kehidupan ya. Kehidupan itu semacam itu. Tidak mungkin kita bisa sama dengan yang lainnya, tapi setidaknya kita tidak terlalu jauh untuk mengejar kelompok yang lainnya. Ada pertanyaan, nanti kalaupun di rumah kesulitan mengerjakan PR, bisa juga tanya dengan temannya ya. Aku lupa saya, bisa juga. Ya, apa-apa ada. Kalau sudah kompas, mari kita sudahi pelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas menyiapkan doa yang mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan pada hari ini mendapat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi punya barokah. Ya, terima kasih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah hari ini kita nanti pulang ke rumahnya masing-masing ya. Jangan langsung mengerjakan PR ke rumah teman, jangan pulang dulu. Aktivitas biasanya, maka ibadah istirahat ya, baru selesaikan urusan tadi yang mendapat PR tadi. Paham ya? Nah, dan ilmu kita dapat pada hari ini barokah dan bermanfaat. Amin. Pulang yang cepat pada hari ini adalah kelompok yang pertama yang berhasil mendapatkan pulpen 2. Kelompok 3. Kemudian kelompok yang jelas presentasinya kelompok 4. Kemudian nilai yang bagus daripada kelompok kedua adalah kelompok 2. Jadi ya. Kelompok 1 hijau ya.